Ya, baik. Kali ini kita belajar tentang perintah-perintah yang ada di Linux. Pertama kali kita masuk ke menu, kemudian ketik terminal. Nah, terminal ini adalah mode CLI dari sistem operasi Linux. Kalau di Windows itu lebih sering kita sebut dengan command prompt. Nah, di sini ada keterangan fatur add fatur strip virtualbox itu menandakan tentang user yang sekarang kita gunakan dan hostname virtualbox kita. Fatur ini adalah user, fatur strip virtualbox adalah hostname atau nama komputernya. Kita dapat masuk ke mode root dengan menggunakan perintah sudo su. Kita masukkan password user yang sudah dibuat. Ya, maka kita sudah masuk ke mode user root. Yang sebelumnya masuk ke mode fatur, mode user biasa. Sekarang kita masuk ke mode root. Mode root ini adalah mode user yang administrator atau mode user yang full yang bisa mengeksekusi semua perintah. Kalau kita menggunakan user biasa, ada beberapa perintah yang tidak bisa dieksekusi. Ya, oke. Perintah yang pertama adalah perintah untuk membuat directory. Itu perintahnya adalah mkdir. Kita mau buat directory igni. Ya, kalau di Linux itu case sensitive, yang artinya besar dan kecilnya suatu karakter itu mempengaruhi. Kita nggak bisa ketik perintah mkdir dengan huruf besar semua. Kita coba mkdir igni command not found, berbeda dengan mkdir igni. Ya, itu berhasil karena ada error. Mkdir adalah digunakan untuk membuat directory, sedangkan perintah ls digunakan untuk melihat isi sebuah directory atau folder. Di sini di dalam folder home fatur terdapat folder igni sebagai folder yang sebelumnya kita buat. Oke. Perintah selanjutnya adalah menggunakan nano atau untuk membuat file, yaitu perintah bisa menggunakan perintah nano. Misalkan filenya file.txt, artinya kita akan membuat file yang bernama file.txt pada folder home fatur. Ya, nano, kita bisa langsung isi file.txt itu menggunakan perintah nano. Untuk melakukan save, kita bisa ketik Ctrl O, Enter. Untuk exit, Ctrl X. Kita bisa lihat di bawah perintah-perintahnya. Perintah untuk nano, Ctrl X untuk exit. Ya. Itu menggunakan perintah nano untuk membuat file. Selanjutnya bisa juga dengan menggunakan perintah touch file2.txt. Ini artinya kita akan membuat file dengan nama file2.txt. Yang membedakan antara nano dan touch adalah kalau nano kita bisa langsung mengisi file, namun jika menggunakan perintah touch kita akan membuat
file kosong, tidak ada isinya. Oke. Untuk mengedit file yang dibuat dengan touch, kita menggunakan perintah, tetap menggunakan perintah nano. Ya. C file2.txt. Save, Ctrl O, Enter. Exit, Ctrl X. Kita sudah membuat dua file, yaitu file.txt dan file2.txt pada folder home fatur. Kita lihat isi dari folder home fatur harusnya sudah terdapat dua file, yaitu file.txt dan file2.txt. Menggunakan perintah ls. Sini terlihat perbedaan ls sebelum kita membuat file.txt dan file2.txt dan ls ketika kita sudah membuat file-file tersebut. Sini ada dua file, file2.txt dan file.txt. Itu perintah untuk membuat file. Kemudian perintah untuk melihat isi file adalah cat. Cat file apa yang akan kita cat spasi file apa yang akan kita lihat isinya. Misalkan file2.txt. Enter. Itu adalah isi file2.txt. Begitu juga dengan file.txt, isinya kita bisa melihat dengan perintah cat. Ya, baik. Selanjutnya perintah yang digunakan untuk menghapus direktori kosong, yaitu perintah rmdir spasi nama folder yang akan kita hapus, yaitu folder igmi. Enter. Kita cek folder igmi dengan menggunakan perintah ls masih ada nggak. Folder igmi hilang atau sudah terhapus karena kita sudah mengeksekusi perintah rmdir igmi. Nah, perlu diperhatikan rmdir igmi ini biasanya digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Sedangkan untuk menghapus direktori yang ada isinya, kita bisa menggunakan rm-rf spasi nama direktori. Ya. Perbedaannya, rmdir untuk menghapus folder yang kosong, sedangkan rm spasi min r besar f kecil spasi nama direktori digunakan untuk menghapus direktori berikut dengan isi-isinya. Kalau hanya rm spasi tanpa ada keterangan rf, langsung file.txt digunakan untuk menghapus file. Ya, kita lihat ls file.txt sudah hilang, sudah terhapus. Baik. Selanjutnya adalah perintah perintah untuk melihat isi sebuah log atau untuk melihat isi file, tetapi ini dengan menggunakan tile. Sama perbedaan dengan cat, yaitu tile ini biasanya digunakan untuk melihat isi log. Nah, dia akan terus
mengupdate setiap isi dari file log ini berbeda dengan cat dia hanya akan menampilkan isi file yang sudah ada. Itu perintah. Baik, kita lanjutkan. Perintah selanjutnya adalah perintah cp yang digunakan untuk mengcopy sebuah file atau directory. Copy ini berarti file asal itu masih ada, file sumber masih ada. Menggandakan file. Sintaknya adalah cp spasi nama file, misalkan file 2.txt kita copy menjadi file 3.txt. Itu untuk mengcopy. Kita ls file 2 yaitu file asal, file sumber itu masih tetap ada, dan file 3 itu sekarang ada dengan isi yang sama. Kemudian perintah mv. Perintah mv ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk merename nama file, misalkan file 2.txt kita rename menjadi ikmi2.txt. Itu untuk penggunaan mv untuk merename file yang sudah ada. ls file 2.txt sudah tidak ada, digantikan dengan ikmi2.txt. Nah, perintah mv selanjutnya fungsinya adalah untuk memindahkan file. Kita akan coba memindahkan file ke kita akan memindahkan file ikmi2.txt ke dalam folder home fatur download. Maka ketika kita ls home fatur download, maka akan terdapat file dengan nama file.ikmi2.txt. Oke, selanjutnya perintah cd. cd digunakan untuk masuk ke dalam direktori atau pindah direktori yang saat ini kita berada. Misalkan sekarang kita berada di folder home fatur, kita akan pindah ke folder home fatur download. Maka kita sekarang berada di folder home fatur download. Kemudian cd titik-titik itu digunakan untuk pindah ke satu folder di atasnya. Misalkan kita berada di folder download sekarang. Ketika kita mengeksekusi perintah cd spasi titik-titik, maka kita akan pindah ke folder di atasnya, yaitu folder fatur. Mantap. Itu penggunaan perintah-perintah dasar di Linux. Perintah-perintah dasar ini semua Linux itu sama. Kita mau pakai Linux CentOS, mau pakai Linux Ubuntu, Debian, dan lain-lain, itu namanya perintah dasar, itu semuanya sama. Oke. Ya, masih banyak perintah-perintah lain yang ada di Linux. Namun untuk saat ini kita hanya membahas beberapa perintah-perintah dasar di Linux. Selanjutnya saya minta ada tugas yang perlu kalian kerjakan, yaitu yang pertama, sebentar saya buka.
Yang pertama, buat direktori coba pikmi di dalam folder yang saat ini kalian berada. Yang kedua, masuk ke dalam direktori coba pikmi, buat file testing.txt, isi file testing.txt sesuai dengan nama kalian, nama dan NIM kalian. Yang kelima, gunakan perintah Linux yang gunakan perintah Linux untuk melihat isi file testing.txt. Hasilnya kemudian screenshot dan kirim ke email. Itu tugas kalian untuk perintah dasar Linux. Silakan masing-masing dicoba. Hasilnya bisa kalian kirim email hasilnya kirim email. Hasilnya hasil screenshotnya silakan upload melalui akun Inditex masing-masing. Oke, sampai situ terima kasih. Silakan tugasnya dikerjakan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.